diperlukan mendesak untuk aksi, untuk melakukan tindakan pemeliharaan atau hal-hal lain yang berhubungan. Ya, jadi karena IoT itu relatif baru, artinya apa? Artinya analisisnya pun akan baru. Nah, analisis baru ini kan harus berdasarkan dari kalau 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 yang dikatakan analisa itu kan karena kita punya data dan seterusnya. Nah, sementara dengan IoT ini kita belum punya data yang cukup banyak terkait dengan IoT ini, sementara harus atau diperlukan aksi, diperlukan pemeliharaan. Nah, makanya dari itu eh, butuh tipe analisa yang baru dalam menganalisis IoT ini. Jadi di dalam materi ini tujuannya adalah mengerti, memahami karakteristik kebutuhan dari platform IoT-nya. Nah, kemudian IoT banyak modelnya, dari sebuah sistem sebagai sebuah sistem di dalam jaringan dengan berbagai macam device-nya, ya, dengan berbagai macam perlengkapannya. Seperti yang disampaikan pada materi sebelumnya terkait dengan pohon IoT, ya, itu ada batang, ya, dan ada node-nya, ya, jadi ada device, ya, kemudian ada hub, kemudian ada cloud-nya, itu di materi yang sebelumnya. Nah, itu perlu analisa yang yang dibutuhkan saat sistem tersebut berjalan. Kemudian hub-nya itu merupakan fungsi routing, tetapi di dalam buku ini hub itu sebagai key role-nya, sebagai kunci, aturan kuncinya untuk mengendalikan waktu dan kejadian, ya, untuk waktu dan kejadian yang ada di dalam IoT. Jadi hub ini menjadi penting nih, hubnya. Nanti hubnya apakah, kemarin kan kita sudah belajar terkait dengan hubnya tuh, terkait dengan device hub itu kan bisa menggunakan wireless, bisa menggunakan kabel, ya, dan seterusnya. Itu terkait dengan hub. Nah, di dalam buku ini telah diunifikasi analisis jaringan yang orientasi analisis jaringan, ya. Jadi kemarin pada beberapa waktu yang lalu saya tugaskan Anda untuk jaringan yang cocok sebagai hub dalam model IoT. Nah, di antaranya adalah menggunakan Microsoft, ya, itu yang memang orientasinya adalah untuk network di IoT-nya. Nah, pada dasarnya sama saja, ya. Itu output komponennya adalah mengkomunikasikan AND dan OR. Jadi, ya, mau apapun device-nya, apapun alatnya, tetap saja adalah gerbang logika yang menjadi kunci utama dari si tool IoT tersebut. Jadi AND dan OR ini menjadi penting, ya. AND, OR, NOT, NOR, SOR, dan seterusnya. Atau gerbang yang dikatakan dengan boolean, ya. Nah, ini contoh contoh saja. Jadi IoT dibangun untuk berbagai variasi aplikasi di industri kontrol, lingkungan, monitoring lingkungan, logistik, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sana, mulai dari
level yang paling bawah nih. Yang paling bawah adalah field network, ya, jaringan di lapangan. Jadi mulai dari device-device yang kecil-kecil seperti apa namanya, seperti flow motor, pompa, valves, ya, kemudian tangki dan seterusnya, sensor, aktuator, pump motor, ini adalah jaringan yang di bawah, di mana semua komponen ini, semua ting ini saling berinteraksi satu sama lainnya melalui sebuah hub, ya. Nanti hubnya apakah hanya kelompok ini saja atau kelompok yang ini saja, atau kelompok ini, produk pump ini berinteraksi dengan misalnya dengan apa ini, dengan valves. Produk pump ini berinteraksi dengan valve meskipun tidak dalam satu jaringan. Nah, itu sudah kita pelajari kemarin dengan model-model jaringannya. Level yang keduanya adalah control network, ya, dari pengendalian jaringan. Jadi semua aset yang ada pada device ini, sensor, aktuator, dan seterusnya itu dikendalikan di dalam jaringan. Ya, dikendalikan di dalam jaringan melalui sebuah controller, ya. Dan tentu saja ada komunikasi di dalamnya. Nah, nanti model kontrolnya ada yang single loop controller, sub controller, kemudian protokol, itu pun termasuk dalam kontrol, ya. Jadi protokol misalnya TCP, IP itu, ya, IP address. Kita menentukan satu device ini satu address, flow motor satu address, main satu address, valve satu address. Nah, kemudian address tersebut dikendalikan di dalam control network, ya, yaitu yang dikontrol oleh controllernya. Itu adalah pada level kedua. Level ketiga yaitu plan network. Ya, ini jaringan ini apa namanya, jaringan pabrik, ya, jaringan bukan rencana, ya, tapi jaringan pabrik, ya, jaringan besarnya. Tentu saja ada server, ada stasiun operator, ya. Nah, di sini ada alarm, DT, server client, builder, kemudian human machine interaction. Nah, ini semuanya terjadi di sini. Jadi ketika si si pump ini beroperasi, itu terjadi HMI, ya, jadi human machine interaction. Jadi si operator menyalakan fungsi pump, dan fungsi produk pump ini, itu berarti interaksi antara operator dengan pump, itu namanya human machine interaction. Itu adalah plan, ya. Kemudian yang paling atas, ya, itu adalah corporate network. Ya, ini corporate, ya. Ada intranet dan ada internet, di mana dihubungkan melalui terminal, atau misalnya terminal automation solution, kemudian intelligent alarm handling. Jadi ini adalah ruang lingkup yang bisa dikerjakan dengan IoT pada setiap levelnya. Ya, pada setiap levelnya, mulai dari di field IoT bisa mengoperasikan sensor, aktuator. Di level kontrol, ya, ada kontrol loop, kontrol shop, dan seterusnya. Kemudian di sini bagaimana manusia dan mesin berinteraksi, itu pun di, 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 menggunakan IoT sampai dengan bagian corporate-nya. Jadi ini adalah
bagian dari artinya ruang lingkup aplikasi dari IoT itu banyak levelnya, mulai dari level yang bawah sampai dengan level yang paling atas. Jadi tidak hanya berbicara antara sensor dengan aktuator atau sensor dengan pompa saja, tapi ternyata berbicara jaringan, berbicara eh, pengelompokan jaringan di plan network sampai dengan corporate network. Nah, ini misalnya home smart office ya. Jadi tadi dikatakan semua level berinteraksi ya, mulai dari level bawah sampai dengan level yang paling atas. Ya. Fungsi apa saja yang bisa dilakukan di smart home ini, misalnya menyalakan, mematikan lampu, ya. Kemudian mengendalikan energi matahari. Ini ada apa namanya, ada solar ya, untuk listrik, kamera, pemanas, lampu, pencahayaan, ya. Kemudian misalnya ini mesin cuci, ya, sampai dengan irigasi. Artinya semua kebutuhan atau thing yang ada di dalam smart home ini bisa diaplikasikan dengan menggunakan IoT. Nah, kemudian bahwa sistem IoT itu didesain untuk men-track, untuk mencari aktivitas dari residen dan staffers. Ya. Artinya di situ ada alertnya, ya, ada peringatannya terhadap situasi. Ya, misalnya ini dikatakan seperti ini nih, ketika ada orang berjalan, ya, diawasi oleh sebuah kamera, nanti akan diberitahu, oh Anda bukan orang sini, Anda tidak dikenal, dan seterusnya. Nah, ini kan berarti ada penangkapan melalui kamera nih. Ya, melalui kamera, katakanlah si ini tuh mungkin saja pencuri atau apapun gitu ya. Nah, kemudian ditangkap oleh kamera, dikirimkan ke komputer melalui sebuah jaringan. Nah, ini saya kira praktek-praktek ini bisa dilihat di tulisan-tulisan kakak angkatan kalian banyak. Ya, ini sudah ada nih, seperti yang ada di lingkungan kita juga di kampus tuh, kalau misalnya dijalankan dengan betul ini akan berjalan dengan baik nih, untuk activity dan residennya. Jadi aktivitas dari residen itu ini ya, apa, penduduk atau bukan penduduk lah gitu ya. Jadi, artinya dikenal atau tidak dikenal. Jadi kalau datang ke situ diketahui oleh kamera, oh Anda bukan orang sini gitu ya. Kemudian jadi ini ada beberapa series, ini adalah series set dari Kulho ya, 2014 yang menggunakan jaringan pribadi, bahwa kuncinya adalah local hub. Nah, artinya ada internal time wheel-nya, di mana time wheel-nya ini waktu ya, waktu yang ada di dalam timing yang ada di dalam IoT itu menjadi driven. Jadi driven untuk dapat menghasilkan data yang besar ya. Datanya data input output ya, tentu saja adalah data input output ya. Apa yang bisa dikumpulkan gitu ya, dan itu pertanyaannya banyak ya. Waktu kedatangan, kemudian kalau misalnya sensor itu suhu, berarti suhu, pembacaan suhunya, dan seterusnya.
Kemudian model jaringan dari IoT ya, diantaranya adalah seperti yang Anda lihat di sana, itu adalah dalam bentuk virtual, ya, dalam bentuk virtual, di mana di model ini berorientasi ke depan untuk menganalisa kebiasaan, ya, kejadian kebiasaan di dalam sistem. Nah, cuman ada bagian kritisnya nih ya, ada bagian kritisnya di mana time well itu menjadi antrian ya, karena menggunakan ya itu tadi menggunakan jaringan, menggunakan network, artinya ada keterhambatan dalam model virtual gitu ya, itu menjadi sebuah persoalan yang harus diselesaikan. Jadi ketika dari infrastruktur di layer yang ini sensor, kemudian gateway mengirimkan data, nah, modul-modul ya, modul-modul yang di dalamnya ada gateway, ada sensor, kemudian mengirimkan data divirtualisasikan melalui layar dan antar modulnya juga itu eh, dalam hal ini dapat digunakan sebagai analisa. Ini sangat diperlukan. Nah, di dalam ini kan ada event, ya, ada kejadian. Kejadiannya adalah kejadian yang jangka panjang. Jadi sebuah kejadian itu di-generate pada node dan store. Pada node dan store, jadi pada titik dan yang disimpan, sehingga data itu siap. Ya, siap untuk dikonsumsi oleh anodanya. Jadi dari sini ya, melalui dari sensor, melalui gateway, kemudian dikirimkan ke link virtual modulnya atau di dalam service layernya yang paling atas ini service layer, dikirimkan ke modul virtual itu eh, merupakan itu artinya si sistem melakukan generating ya, generating node dan menyimpan ke ke modul virtualnya. Nah, dibutuhkan waktu untuk dapat mencapai dari node ke virtualnya. Nah, itu menjadi penting dalam hal IoT. Ya, jadi ada persoalan ketika IoT itu diimplementasikan, kalau jaringannya lemah, otomatis pengiriman datanya pun akan kurang. Nah, artinya di sini tergantung pada waktu yang di-generate atau yang dihasilkan dari IoT itu sendiri. Mungkin saja waktu di clock kita 1 detik, misalnya 2 detik gitu ya. Tapi di clocknya IoT mungkin tidak 2 detik, ya. Bukan 2 detik realnya, misalnya bisa jadi 4 atau 5 detik. Nah itu adalah persoalan, salah satu persoalan yang harus dianalisa, kemudian harus disegerakan untuk di-generate solusinya. Kira-kira seperti apa? Itu adalah event. Nah, terakhir, jadi selain, nah ini juga mengulang saja yang lalu, bahwa sebuah jaringan itu terdiri dari node dan link ya, terdiri dari titik dan sambungan. Nah, nanti kita diskusikan lebih ini minggu depan terkait dengan node dan linknya ini. Jadi dalam sebuah jaringan itu ada node dan ada linknya. Ya, di mana linknya itu unidireksional, ya artinya satu arah saja.
Kemudian most physical hubs are full duplex, but model links are as an unidirectional to expand our analysis. Jadi dalam hal ini yang dibuat di buku ini bahwa linknya ini masih unidirectional, tetapi ke depan itu digunakan sebagai analisa supaya selain unidirectional itu misalnya bidirectional, jadi artinya pulang pergi. Kalau unidirectional itu kan satu arah. Nah, kalau misalnya dilihat device to device misalnya ini dari apa ini antara karbon dioksida dengan kendaraan, ya, device to device itu ke kanan dan ke kiri. Nah ini kan satu arah nih, unidireksional, ke kiri saja atau ke kanan saja, ke atasnya pun sama. Nah diharapkan nanti begitupun dengan device to cloud-nya. Jadi setelah ini dikirim ke cloud itu pun sama satu arah. Nah diharapkan ini nanti harusnya, nah ini modelnya seperti ini, jadi arahnya dua arah. Makanya ini sebagai analisa advance, nih, analisa jangka panjang. Jadi belum di IoT itu hanya ketika kita memasukkan instruksi, instruksi itu dikirimkan melalui address, dari mana dan kemananya. Nah setelah kemana, itu kan langsung ke eksekusi. Nah, eksekusi di sinilah yang dikatakan tidak ada feedback-nya. Karena kalau kita lihat tadi, controllernya ya single loop controller ya, jadi controllernya tunggal. Nah, kalau yang ada feedback-nya ini seharusnya tanda panahnya nanti dua arah. Ini kalau yang ada feedback-nya. Nah, saya kira itu saja dulu sementara untuk hari ini. Yang lain halaman 11 sampai dengan halaman 18 silahkan nanti dibaca, nanti kita diskusikan di depan sebentar sebelum materi yang selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menunggu waktunya dari jam 10. Ya. Hari ini cukup rapat saya jadwalnya. Saya kirim sekarang yang M3, M4, dan M5 ya. Iya, ada Pak. Pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada berarti kita laksanakan foto bersama dulu, mangga sebentar saja agar tidak lama-lama. Nanti saya upload di sini ya. Di M yang di sini untuk pertemuan ini, untuk bahan 3, 4, dan 5. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf atas apa yang barusan terjadi. Seharusnya kita kuliah cukup lama dari pagi, tapi kita mulai dari siang. Terima kasih semuanya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti tinggal dilihat saja di detail pertemuan untuk materi hari ini. Iya, Dan Pak. kemarin. Siap, Pak. Iya, Pak. Siap.